Halo, ketemu lagi dengan saya Nika De Sutini pada mata kuliah Pasien Safety. Topik yang kita bahas sesuai dengan RPS hari ini adalah tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara prinsip, kejadian HAIS atau infeksi yang didapat penderita ketika dirawat di sarana pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, maupun rumah sakit, biasanya gejala timbul 72 jam pasca penderita dirawat di pelayanan kesehatan tersebut dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan. Penata laksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan sebenarnya memiliki beberapa tujuan. Nah, di antaranya yang pertama diharapkan mampu melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutuskan siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, tujuan yang lain adalah bagi pasien yang memerlukan isolasi, maka akan diterapkan kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, pada pertemuan kali ini fokus pembahasan kita pada kewaspadaan standar yang meliputi kebersihan tangan, alat pelindung diri atau APD, kemudian dekontaminasi peralatan pasien, pengelolaan limbah, penata laksanaan linen, perlindungan kesehatan petugas, penempatan pasien, hygiene respirasi atau etika batuk dan bersin, praktik menyuntik yang aman, dan praktik lumbal yang aman. Nah, diharapkan setelah menyimak video pembelajaran ini, mahasiswa memahami semua komponen yang termasuk dalam kewaspadaan standar. Oke, mari kita bahas satu persatu topik kita hari ini. Yang pertama, kita mulai dari kebersihan tangan. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol bila tangan tidak tampak kotor. Kuku petugas harus selalu bersih dan terpotong pendek, tanpa kuku palsu, tanpa memakai perhiasan seperti misalnya contohnya cincin. Cuci tangan dengan sabun biasa atau antimikroba dan bilas dengan air mengalir dilakukan pada saat-saat tertentu. Nah, pada saat apa? Yang pertama, bila tangan tampak kotor, terkena kontak cairan tubuh pasien. Nah, misalnya seperti darah, cairan tubuh sekresi, ekskresi, kulit yang tidak utuh, ganti perban, walaupun telah memakai sarung tangan. Terus yang kedua, bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih, walaupun pada pasien yang sama. Jadi indikasi kebersihan tangan yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Kedua, sebelum tindakan aseptik. Ketiga, setelah kontak darah dan cairan tubuh. Kemudian yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang terakhir adalah setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien.
Hasil yang ingin dicapai dalam kebersihan tangan adalah mencegah agar tidak terjadi infeksi, kolonisasi pada pasien, dan mencegah kontaminasi dari pasien ke lingkungan, termasuk lingkungan kerja petugas. Nah, bila kita lihat gambar, ini ada dua gambar, mungkin gambar di sebelah kiri yang bisa kita lihat adalah tentang cara kebersihan tangan dengan antiseptik yang berbasis alkohol. Kemudian di sisi sebelah kanan bisa kita simak cara kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air. Nah, tentunya dari step langkah itu sama, tetapi yang membedakan mungkin media yang digunakan. Ya, kalau seandainya pada gambar sisi sebelah kiri tentang cara membersihkan tangan dengan antiseptik, maka cairan yang digunakan adalah cairan antiseptik. Sedangkan di sebelahnya cara kebersihan tangan tentunya menggunakan media sabun dan air. Nah, bagaimana caranya? Tentunya sudah terbiasa dilakukan. Oke, selanjutnya kita bahas topik yang kedua tentang alat pelindung diri atau APD. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD. Jadi alat pelindung diri adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi, atau bahan infeksius. APD atau alat pelindung diri itu terdiri dari yang standar ya, sarung tangan, masker atau respirator partikulat, pelindung mata atau kita kenal juga dengan istilah Google, perisai atau pelindung wajah, kap penutup kepala, gaun pelindung atau dikenal dengan istilah apron, sandal atau sepatu tertutup. Nah, contohnya di sini misalnya sepatu boot. Nah, tujuan sebenarnya dari pemakaian APD telah kita ketahui bersama adalah melindungi kulit dan membran mukosa dari resiko pajanan darah, cairan tubuh, sekret, kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir dari pasien ke petugas, dan begitu pula sebaliknya. Indikasi penggunaan APD ini adalah jika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpecik darah atau cairan tubuh atau kemungkinan pasien terkontaminasi dari petugas. Nah, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana cara melepas APD. Nah, di mana APD ini harus dilepas sesegera mungkin ya setelah suatu tindakan dilakukan. Dan yang perlu dicatat adalah tidak dibenarkan menggantung masker di leher, memakai sarung tangan sambil menulis, dan menyentuh permukaan lingkungan di sekitar. Nah, kita bahas satu persatu ya tentang jenis-jenis APD. Yang pertama kita bahas adalah sarung tangan. Nah, sarung tangan, di sini terdapat 3 jenis sarung tangan. Yang pertama adalah sarung tangan bedah atau sarung tangan steril. Nah, sarung tangan ini dipakai sewaktu melakukan tindakan invasif atau pembedahan. Terus yang kedua ada sarung tangan pemeriksaan. Nah, ini sifat sarung tangannya adalah bersih. Nah, umumnya dipakai untuk melindungi petugas pemberi pelayanan kesehatan sewaktu melakukan pemeriksaan atau pekerjaan rutin. Dan yang terakhir adalah sarung tangan rumah tangga. Nah, sarung tangan jenis ini umumnya dipakai sewaktu memproses peralatan, menangani bahan-bahan terkontaminasi, dan sewaktu membersihkan permukaan yang terkontaminasi. Umumnya sarung tangan bedah terbuat dari bahan latex karena dia elastis, sensitif, dan tahan lama, serta dapat disesuaikan dengan ukuran tangan.
Nah, bagi mereka yang alergi terhadap latex, tersedia dari bahan sintetik yang menyerupai latex, disebut dengan nitril. Nah, terhadap sarung tangan ini ya terdapat sediaan dari bahan sintetis yang lebih murah dan dari latex ya yang disebut juga dengan vinil, ya, vinil. Tetapi sayangnya tidak elastis dan ketat dipakai serta mudah robek. Sedangkan sarung tangan rumah tangga itu umumnya terbuat dari karet. Dia tebal, tidak fleksibel, dan sensitif, tetapi mampu memberikan perlindungan maksimum sebagai pelindung pembatas. Nah, berikut ini adalah kegiatan atau tindakan yang memerlukan penggunaan sarung tangan. Nah, di slide bisa kita simak ya, misalnya pengukuran tekanan darah. Nah, sebelumnya tidak diperlukan sarung tangan. Ya, beda dengan penanganan dan pembersihan alat-alat. Jadi dia perlu sarung tangan dan jenis sarung tangannya adalah sarung tangan rumah tangga. Dan begitu pula kegiatan tindakan lain, misalnya penanganan limbah terkontaminasi, butuh sarung tangan. Jenis sarung tangannya adalah sarung tangan rumah tangga. Kemudian contoh lain misalnya pemeriksaan dalam mukosa atau vagina rektum, butuh sarung tangan, tapi jenisnya berbeda. Yang dibutuhkan adalah jenis sarung tangan bedah. Tetapi tentunya kebutuhan sarung tangan ini akan berbeda pada kondisi saat ini. Ketika masa pandemi COVID-19 terjadi. Jadi ada perubahan ketentuan dan aturan penggunaan APD, salah satunya sarung tangan ketika menangani pasien. Setelah kita membahas sedikit tentang sarung tangan, kita lanjut ke pemasangan masker. Masker digunakan untuk melindungi wajah dan membran mukosa mulut dari cipratan darah dan cairan tubuh dari pasien atau permukaan lingkungan udara yang kotor, dan melindungi pasien atau permukaan lingkungan udara dari petugas pada saat batuk atau bersin. Masker yang digunakan harus menutupi hidung dan mulut, serta melakukan fit test atau penekanan di bagian hidung. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 jenis masker, yaitu masker bedah yang umumnya digunakan untuk tindakan bedah atau mencegah penularan melalui droplet. Yang kedua ada masker respiratorik. Nah, tujuannya penggunaan masker ini adalah untuk mencegah penularan melalui airborne infection. Kemudian berikutnya ada masker rumah tangga yang digunakan di bagian gizi atau bagian dapur. Nah, terkait dengan cara memakai masker, nah, seperti yang kita ketahui ketika kita menggunakan masker ya, yang pertama langkahnya adalah pegang pada bagian tali. Kaitkan pada telinga jika menggunakan kaitan tali karet atau simpulkan tali di belakang kepala jika menggunakan tali lepas. Eratkan tali kedua ya pada bagian tengah kepala ataupun leher. Jangan lupa tekan klik tipis fleksibel jika ada, sesuai dengan lekuk tulang hidung dengan kedua ujung jari tengah atau telunjuk. Nah, itu tekniknya atau langkahnya bisa kita lihat di dalam PPT atau slide. Nah, selanjutnya jangan lupa betulkan agar masker itu melekat erat pada wajah dan di bawah dagu dengan baik. Jadi bisa mengcover organ hidung dan mulut. Nah, selanjutnya jangan lupa pula periksa ulang untuk memastikan bahwa masker telah melekat dengan benar. Sehingga dengan langkah tersebut, jadi masker yang digunakan itu, APD yang digunakan dalam bentuk masker memang benar-benar mampu memprotek.
Kemudian selanjutnya kalau terkait dengan pemakaian respirator partikulat. Nah, respirator partikulat nih untuk pelayanan kesehatan contohnya N95 atau FFP2 ya, Healthcare Particular Respirator. Nah, merupakan masker khusus ini ya dengan efisiensi tinggi untuk melindungi seseorang dari partikel yang berukuran kurang dari 5 mikron yang dibawa melalui udara. Pelindung ini terdiri dari beberapa lapisan penyaring dan harus dipakai menempel erat pada wajah tanpa ada kebocoran. Masker ini mempunyai atau membuat pernapasan si pemakai itu menjadi lebih berat. Nah, sebelum memakai masker, tentunya petugas kesehatan perlu melakukan fit test. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan fit test ini adalah satu, ukuran respirator perlu disesuaikan dengan ukuran wajah. Kemudian memeriksa sisi masker yang menempel pada wajah untuk melihat adanya cacat atau lapisan yang tidak utuh. Jika cacat atau terdapat lapisan yang tidak utuh, maka tidak dapat digunakan dan perlu diganti. Memastikan tali masker tersambung dan menempel dengan baik di semua titik sambungan. Serta memastikan klip hidung yang terbuat dari logam dapat disesuaikan dengan bentuk hidung petugas. Fungsi alat ini akan menjadi kurang efektif dan kurang aman bila tidak menempel erat pada wajah. Nah, beberapa keadaan yang dapat menimbulkan keadaan demikian, nah, seperti misalnya ada jangut atau jambang, ketiadaan satu atau dua gigi pada kedua sisi yang dapat mempengaruhi perlekatan bagian wajah masker. Jadi beberapa kondisi-kondisi seperti misalnya contoh lainnya adanya gagang kacamata gitu ya, mungkin perlu dikondisikan sehingga penggunaan APD ini memang benar-benar dapat berfungsi dan bermanfaat secara optimal. Nah, selanjutnya slide berikutnya menggambarkan tentang langkah-langkah menggunakan respirator yang benar ya. Nah, bisa dibaca bersama. Pertama, genggamlah respirator dengan satu tangan, posisikan sisi depan bagian hidung pada ujung jari-jari Anda ya. Biarkan tali pengikat respirator menjuntai bebas di bawah tangan. Selanjutnya, posisikan respirator di bawah dagu dan sisi untuk hidung berada di bagian atas, jangan sampai terbalik. Tariklah tali pengikat respirator yang atas ya, dan posisikan tali agak tinggi di belakang kepala, di atas telinga. Jadi diposisikan tali agak tinggi di belakang kepala dan di atas telinga. Selanjutnya tariklah tali pengikat respirator yang bawah dan posisikan tali pada kepala bagian atas. Jadi sesuai dengan gambar. Nah, selanjutnya letakkan jari-jari kedua tangan Anda di atas bagian hidung yang terbuat dari logam. Tekan sisi logam tersebut menggunakan dua jari dari masing-masing tangan ya, mengikuti bentuk hidung. Kemudian jangan menekan respirator dengan satu tangan karena dapat mengakibatkan respirator bekerja kurang efektif. Dan yang terakhir, tutup bagian depan respirator dengan kedua tangan. Dan hati-hati agar posisi respirator tidak berubah. Ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan segel positif ya, jangan lupa hembuskan napas kuat-kuat. Tekanan positif di dalam respirator berarti tidak ada kebocoran. Bila terjadi kebocoran, atur posisi dan atau ketegangan tali. Nah, uji kembali kerapatan respirator dan ulangi langkah tersebut sampai respirator benar-benar tertutup rapat. Nah, untuk pemeriksaan segel negatif, tarik napas dalam-dalam. Bila tidak ada kebocoran, tekanan negatif di dalam respirator akan membuat respirator menempel ke wajah. Kebocoran akan menyebabkan hilangnya tekanan negatif dalam respirator akibat udara masuk melalui celah-celah segelnya. Lamanya penggunaan respirator ini maksimal 1 minggu. Ya, dengan pemeliharaan yang benar. Nah, cara pemeliharaan dan penyimpanan yang benar
atau setelah dipakai diletakkan di tempat yang kering dan dimasukkan dalam kantong berlubang yang berbahan kertas. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang masker ya, selanjutnya kita bahas tentang penggunaan gaun pelindung. Gaun pelindung digunakan untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan atau percikan darah atau cairan tubuh, sekresi, ekskresi, atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Nah, jenis-jenis gaun pelindung yang pertama adalah gaun pelindung tidak kedap air. Ya, ada gaun pelindung kedap air, gaun steril, dan gaun non steril. Nah, indikasi penggunaan gaun pelindung adalah tindakan atau penanganan alat yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi pada pakaian petugas. Nah, seperti apa misalnya contohnya? Ketika melakukan tindakan membersihkan luka, tindakan drainase, menuangkan cairan terkontaminasi ke dalam lubang pembuangan atau WC atau toilet, menangani pasien perdarahan masif, tindakan bedah, maupun perawatan gigi. Nah, di slide bisa kita lihat, nah ini contoh gaun pelindung ya, yang umumnya digunakan untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, setelah kita membahas tentang gaun pelindung, kita akan membahas tentang alat APD lainnya, yaitu Google dan perisai wajah. Nah, Google dan perisai wajah harus terpasang dengan baik dan benar agar dapat melindungi wajah dan mata. Nah, tujuan pemakaian Google dan perisai wajah ini tentunya melindungi mata dari wajah, dari percikan ya, darah, cairan tubuh, sekresi, ekskresi. Nah, indikasinya pada saat tindakan operasi, pertolongan persalinan, tindakan perawatan gigi dan mulut, kemudian pemulasaran jenazah, penanganan linen terkontaminasi di laundry, maupun di ruang dekontaminasi CSSD. Nah, berikut di slide bisa kita lihat bersama seperti apa bentuk dari penutup wajah, ya. Terus seperti apa penggunaan Google, ya, dan perisai wajah. Tapi tentunya bentukan dari Google dan perisai wajah ini bermacam-macam ya, tetapi yang penting kembali ke tujuan masing-masing, mampu melindungi si pemberi pelayanan kesehatan gitu ya, siapapun itu dari kontaminasi. Nah, setelah kita membahas tentang alat APD, Google dan perisai wajah, selanjutnya kita bahas alat berikutnya adalah sepatu pelindung. Sepatu pelindung tujuan pemakaiannya adalah melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Nah, sepatu tidak boleh berlubang agar fungsinya optimal. Nah, jenis sepatu pelindung seperti sepatu boot contohnya atau sepatu yang menutup seluruh permukaan kaki. Nah, indikasi pemakaian sepatu pelindung ini biasanya pada satu penanganan pemulasaran jenazah, penanganan limbah, tindakan operasi, pertolongan dan tindakan persalinan, penanganan linen, pencucian peralatan di ruang gizi, termasuk juga ruang dekontaminasi CSSD. Nah, di dalam slide ini ya bisa kita lihat mungkin salah satu contoh ya sepatu pelindung yang biasanya digunakan oleh petugas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada topi pelindung. Topi pelindung ini termasuk bagian dari APD ya. Tujuannya pemakaian topi pelindung ini tentunya untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat atau daerah steril atau membran mukosa pasien, dan juga sebaliknya untuk melindungi kepala atau rambut petugas dari percikan darah atau cairan tubuh yang bersumber dari pasien. Nah, indikasi pemakaian topi pelindung ini biasanya untuk tindakan operasi, pertolongan dan tindakan persalinan,
intubasi trakea, penghisapan lendir masif, dan pembersihan peralatan kesehatan. Nah, kita bisa lihat di slide. Nah, ini contoh ya, topi pelindung yang bisa digunakan oleh petugas kesehatan. Oke. Nah, selanjutnya mungkin selain pemasangan, ketika kita melakukan pelepasan itu tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami, gitu ya. Nah, khususnya di masa pandemi COVID. Nah, pada video pembelajaran ini tidak akan dijelaskan bagaimana mekanisme pelepasan APD. Nah, sebagai bahan evaluasi ya terkait dengan perlindungan diri petugas kesehatan mencegah terpaparnya infeksi dan pasien safety, maka di evaluasi akhir nanti tugas bagi mahasiswa setelah menyimak ini adalah menyampaikan secara deskriptif ya, boleh pengalaman SOP di tempat kerja masing-masing atau boleh berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau kebijakan kesehatan ya tentang teknik pelepasan APD di masa pandemi. Selanjutnya yang kita bahas adalah dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Nah, pada tahun 1968, Spalding mengusulkan 3 kategori risiko berpotensi infeksi untuk menjadi dasar pemilihan praktik atau proses pencegahan yang akan digunakan, seperti sterilisasi peralatan medis, sarung tangan, dan perkakas lainnya sewaktu merawat pasien. Nah, kategori Spalding ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada kritikal. Kritikal itu meliputi bahan dan praktik berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah, sehingga merupakan risiko infeksi tingkat tertinggi. Kegagalan manajemen sterilisasi dapat mengakibatkan infeksi yang serius dan fatal. Selanjutnya yang kedua ada semi kritikal. Jadi bahan dan praktek ini merupakan terpenting kedua setelah kritikal yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil di kulit yang lecet. Pengelola perlu mengetahui dan memiliki keterampilan dalam penanganan peralatan invasif, pemrosesan alat, disinfekti tingkat tinggi ya atau dikenal dengan istilah DTT, dan pemakaian sarung tangan bagi petugas yang menyentuh mukosa atau kulit tidak utuh. Dan yang terakhir adalah non-kritikal, jadi pengelolaan peralatan atau bahan dan praktek yang berhubungan dengan kulit utuh yang merupakan risiko terendah. Walaupun demikian, pengelolaan yang buruk pada bahan dan peralatan non-kritikal akan dapat menghabiskan sumber daya dengan manfaat yang terbatas. Contohnya misalnya sarung tangan steril digunakan untuk setiap kali memegang tempat sampah atau memindahkan sampah. Dalam dekontaminasi peralatan perawatan pasien dilakukan penata laksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Jadi ada tahap pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan sterilisasi sesuai dengan standar prosedur operasional dan SOP. Nah, di slide bisa disimak ya. Berikut adalah alur dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan standar prosedur operasional berikut. Yang pertama adalah rendam peralatan bekas pakai dalam air dan deterjen atau enzim, lalu dibersihkan dengan menggunakan spons sebelum dilakukan desinfeksi tingkat tinggi atau DTT atau sterilisasi. Nah, yang kedua, peralatan yang telah dipakai untuk pasien infeksius harus didekontaminasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk pasien lainnya. Pastikan peralatan sekali pakai itu dibuang dan dimusnahkan sesuai dengan prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar. Hal ini juga berlaku untuk alat-alat yang dipakai berulang. Jika memang alat tersebut harus dibuang. Nah, untuk alat bekas pakai yang akan dipakai ulang setelah dibersihkan dengan menggunakan spons, di DTT dengan klorin 0,5% selama 10 menit.
peralatan non-kritikal yang terkontaminasi dapat didesinfeksi menggunakan alkohol 70%. Nah, peralatan semi-kritikal didesinfeksi dan disteril. Ya, sedangkan peralatan kritikal harus didesinfeksi dan disterilisasi. Nah, untuk peralatan yang besar seperti USG, X-ray dapat didekontaminasi permukaannya setelah digunakan di ruangan isolasi. Nah, akan saya coba jelaskan bagaimana sih sebenarnya alur dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Yang pertama, kita berfokus dari pembersihan awal. Pembersihan awal atau dikenal dengan istilah pre-cleaning adalah proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh petugas sebelum dibersihkan. Nah, umpamanya contoh HIV lah, ya, untuk mengurangi gitu ya, tapi tidak bisa menghilangkan jumlah mikroorganisme yang terkontaminasi. Nah, selanjutnya setelah pre-cleaning masuk ke tahap berikutnya adalah pembersihan. Pembersihan ini merupakan proses yang secara spesifik membuang semua kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya dari permukaan benda mati, ataupun membuang sejumlah mikroorganisme untuk mengurangi risiko bagi mereka yang menyentuh kulit atau menangani objek tersebut. Nah, proses ini adalah terdiri dari mencuci sepenuhnya dengan sabun atau deterjen dan air atau menggunakan enzim dan membilasnya dengan air bersih serta mengeringkan. Nah, jangan menggunakan pembersih yang bersifat mengikis di sini, ya, dan yang bersifat menimbulkan goresan. Ya, kenapa demikian? Karena goresan ini kemudian bisa menjadi sarang mikroorganisme yang membuat proses pembersihan ini menjadi sulit serta meningkatkan pembentukan karat. Nah, setelah itu ada proses berikutnya yaitu desinfeksi tingkat tinggi. Ya, ada DTT. Ini merupakan proses menghilangkan semua mikroorganisme kecuali beberapa endospora bakteri dari objek. Bisa dengan merebus, menguapkan, atau memakai disinfektan kimia. Terus ada sterilisasi. Nah, ini menunjukkan proses menghilangkan semua mikroorganisme, bakteria, virus, fungi, maupun parasit termasuk endospora menggunakan uap tekanan tinggi atau autoclave di sini, panas kering, oven atau sterilisasi kimia maupun radiasi. Nah, sterilisasi atau sterilisator uap tekanan tinggi atau autoclave ya, kita bahas satu persatu. Sterilisasi uap tekanan tinggi adalah metode sterilisasi yang efektif, tetapi juga paling sulit untuk dilakukan secara benar. Pada umumnya, sterilisasi ini adalah metode pilihan untuk mensterilisasi instrumen dan alat-alat lain yang digunakan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, bila aliran listrik bermasalah, maka instrumen-instrumen tersebut dapat disterilkan ya dengan sebuah sterilisator uap non-elektrik dengan menggunakan minyak tanah atau bahan bakar lainnya sebagai sumber panas, di mana atur agar suhu harus berada pada derajat 121, tekanan harus berada pada 106 ya, dan dilakukan selama 20 menit untuk alat tidak terbungkus dan 30 menit untuk alat terbungkus. Oke. Dan selanjutnya ada sterilisator panas kering atau dikenal dengan open. Baik untuk iklim yang lembab, tetapi membutuhkan aliran listrik yang terus-menerus. Nah, menyebabkan alat ini kurang praktis pada area terpencil atau pedesaan. Nah, selain itu, sterilisasi panas kering yang membutuhkan suhu lebih tinggi hanya dapat digunakan untuk benda-benda dari gelas, logam, ya, karena akan melelehkan bahan lainnya. Nah, letakkan instrumen di oven, caranya ya, panaskan hingga 170 derajat selama 1 jam, dan kemudian dinginkan selama 2,5 jam. Atau bisa juga pada suhu 160 derajat selama 2 jam ya. Dan perlu diingat bahwa waktu paparan dimulai setelah suhu dalam sterilisator telah mencapai
suhu sasaran. Nah, tidak boleh memberi kelebihan beban pada sterilisator karena akan mengubah konveksi panas. Nah, sisakan ruang kurang lebih 7,5 ya cm antara bahan yang akan disterilisasi dengan dinding sterilisator. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan kontaminasi perawatan pasien, termasuk juga alur dekontaminasi peralatan dan perawatan pasien. Oke. Selanjutnya kita bahas topik berikutnya, yaitu tentang pengelolaan limbah. Nah, di pengelolaan limbah tentu kita sudah memahami bahwa limbah tersebut dihasilkan selama memberikan asuhan keperawatan ya, pelayanan kesehatan kepada pasien. Tentunya limbah yang dihasilkan itu memiliki risiko. Nah, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat dan dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. Nah, untuk menghindari risiko tersebut, maka diperlukan pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa kita harus memahami bagaimana cara pengelolaan limbah yang baik di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya hal yang negatif yang tidak kita inginkan. Nah, ada beberapa jenis limbah yang perlu kita pahami. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mampu melakukan minimalisasi limbah sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan atau reduce ya, menggunakan kembali limbah atau reuse, dan daur ulang limbah atau melakukan recycle. Nah, kalau kita lihat di slide ya, di bagian sisi kiri ya, ada beberapa jenis dan label limbah medis padat sesuai dengan kategorinya gitu ya. Kalau yang warna merah biasanya kategorinya radioaktif ya, dengan lambang ini seperti kipas. Kemudian yang kuning ya, ini kategorinya sangat infeksius ya, limbah infeksius, patologi dan anatomi. Sedangkan kalau colornya warnanya ungu, dia termasuk ke sitotoksis. Kalau colornya dia coklat, ya masuk ke limbah kimia dan farmasi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pengelolaan limbah? Nah, tadi sudah dipaparkan sedikit ya, tetapi spesifik bisa kita jelaskan adalah melindungi pasien, tugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar di fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cedera. Dan di samping itu juga tujuan yang lain adalah membuang bahan-bahan berbahaya, sitotoksik ya, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi maupun farmasi dengan aman. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses pengelolaan limbah? Nah, ini dia ya, ada proses pengelolaan limbah, pemilahan limbah ya. Yang pertama, proses pengelolaan limbah dimulai dari identifikasi terlebih dahulu ya, kemudian pemisahan, kemudian ada labeling, kemudian ada pengangkutan, penyimpanan hingga pembuangan dan pemusnahan. Yang pertama adalah identifikasi jenis limbah. Nah, tadi sudah dijelaskan jenis-jenis limbah ya. Jadi secara umum limbah medis dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Sedangkan kategori limbah itu terdiri dari benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif. Nah, setelah melakukan identifikasi jenis-jenis limbah, selanjutnya dilakukan ya pemilahan limbah ya. Nah, pemisahan limbah dimulai dari awal limbah dihasilkan dengan memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Nah, tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya, antara lain misalnya limbah infeksius, limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh, masukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Nah, contoh misalnya sampel laboratorium, limbah patologis, seperti misalnya jaringan organ, kemudian bagian dari tubuh pasien, otopsi, cairan tubuh, produk darah yang terdiri dari serum, plasma, trombosit, dan lain-lain. Nah, diapers itu dianggap limbah infeksius bila bekas pakai pasien infeksi saluran cerna, kemudian menstruasi, dan pasien dengan infeksi yang ditransmisikan lewat darah atau cairan tubuh lainnya.
Nah, untuk limbah non-infeksius, ya, limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh, masukkan dia ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Nah, contohnya di sini sampah rumah tangga, sisa makanan maupun sampah kotor. Nah, selanjutnya untuk limbah benda tajam, merupakan limbah yang memiliki permukaan tajam. Ini dimasukkan ke dalam wadah tahan tusuk dan air. Contohnya misalnya jarum, spait, ujung infus, benda yang pokoknya permukaannya tajam. Selanjutnya ada limbah cair. Nah, ini segera dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah cair. Contohnya misalnya spool hog. Ya. Wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius berlambang biohazard wadah. Limbah di ruangan itu harus tertutup, mudah dibuka dengan menggunakan pedal kaki, bersih, dan dicuci setiap hari. Terbuat dari bahan yang kuat, ringan, dan tidak berkarat. Jarak antara wadah limbah itu kasihlah 10-20 meter, diletakkan di ruang tindakan dan tidak boleh dibawa ke tempat tidur pasien. Nah, ikat kantong plastik limbah jika sudah terisi 3/4 penuh. Gitu. Nih. Kemudian selanjutnya ada pengangkutan. Nah, pengangkutan limbah harus menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup dan mudah dibersihkan, tidak boleh tercecer. Jadi petugas menggunakan APD ketika mengangkut limbah. Nah, lift pengangkut limbah berbeda dengan lift pasien. Bila tidak memungkinkan, atur mungkin waktu pengangkutan limbah. Terus selanjutnya ada tempat penampungan limbah sementara. Nah, tempat penampungan limbah sementara atau TPS limbah sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir pembuangan. Tempatkan limbah dalam kantong plastik dan ikat dengan kuat. Beri label pada kantong plastik limbah. Setiap hari limbah diangkat dari tempat penampungan sementara minimal 2 kali sehari. Mengangkut limbah harus menggunakan kereta dorong yang khusus, ya. Terus kereta dorongnya tersebut harus kuat, mudah dibersihkan, tertutup limbah, tidak boleh ada yang tercecer, tidak ada terkontaminasi dengan kereta dorongnya. Gunakan APD ketika menangani limbah, dan tempat penampungan sementara harus di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan, aman, dan selalu dijaga kebersihan dan kondisinya selalu kering. Nah, langkah berikutnya ada pengelolaan limbah. Jadi limbah infeksius dimusnahkan dengan insenerator, limbah non-infeksius dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA, dan limbah-limbah benda tajam dimusnahkan dengan insenerator juga. Limbah cair dibuang ke spool hog, dan limbah seperti feses, urin, darah dibuang ke tempat pembuangan pojok limbah, bisa juga ke spool hog. Kemudian selanjutnya tahap berikutnya adalah penanganan limbah benda tajam atau pecahan kaca. Jangan menekuk atau mematahkan benda tajam, itu yang pasti. Kemudian jangan meletakkan limbah benda tajam di sembarangan tempat. Segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia, ya, yang tersedia tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi gitu. Selalu buang sendiri oleh si pemakai, tidak menyarungkan kembali jarum suntik atau habis pakai, ya. Kemudian wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan. Bila menangani limbah pecahan kaca, gunakan sarung tangan rumah tangga biar lebih tebal dia. Kemudian wadah penampungan limbah benda tajam. Mestinya itu harus tahan bocor dan tahan tusukan. Kemudian harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan dan mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi. Bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan. Ditutup dan diganti setelah 3/4 bagian terisi dengan limbah dan ditangani bersama dengan limbah medis. Oke. Nah, kalau kita lihat di pojok bawah nih, ya, yang berwarna kuning, ini contoh wadah tahan tusuk, ya, untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Terus tahap berikutnya itu ada pembuangan benda tajam. Wadah benda tajam merupakan limbah medis dan harus dimasukkan ke dalam kantong medis sebelum insenerasi, ya. Idealnya semua benda tajam dapat diinsenerasi, tetapi bila tidak memungkinkan dapat dikubur, ya, dan dikapurisasi bersama limbah lain. Nah, adapun metode yang digunakan haruslah tidak memberikan kemungkinan menyebabkan terjadinya perlukaan. Nah, selanjutnya
bisa kita lihat bagaimana sih alur dan tata kelola limbah. Alur dan tata kelola limbah bisa dijelaskan debu sisa pembakaran dari hasil insinerator dapat menimbulkan risiko. Nah, debu hasil pembakaran insinerator dapat terdiri dari logam berat dan bahan toksik. Nah, sehingga menimbulkan situasi yang menyebabkan sintesa dioksin ya dan furan ya akibat dari insinerator. Oke, selain itu sisa pembakaran jarum dan gelas yang sudah terdesinfeksi tidak bisa hancur menjadi debu dan dapat masih menimbulkan risiko pajanan fisik. Nah, metode penanganan autoklaf dan disinfeksi dengan uap panas juga dapat menimbulkan produk asat yang perlu penanganan yang lebih baik. Pada prinsipnya untuk menghindari pajanan fisik maka perlu perawatan dan operasional insinerator yang baik. Nah, selanjutnya kita bahas topik berikutnya yaitu perlindungan dan kesehatan petugas ya. Ini alur luka tusuk jarum ya. Oke, kita coba. Oh ya, ini. Oke, penata laksanaan linen ya pada poin yang kelima. Linen terbagi menjadi linen kotor dan linen terkontaminasi. Linen terkontaminasi adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya, termasuk juga benda tajam. Penata laksanaan linen yang sudah digunakan harus dilakukan dengan hati-hati. Kehati-hatian ini mencakup penggunaan perlengkapan APD yang sesuai dan membersihkan tangan secara teratur sesuai dengan pedoman kewaspadaan standar dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat SOP penata laksanaan linen. Prosedur penanganan, pengangkutan, dan distribusi linen itu harus jelas, aman, dan memenuhi kebutuhan pelayanan. Yang kedua, petugas yang menangani linen harus mengenakan APD, minimal sarung tangan rumah tangga, gaun, apron, masker, dan sepatu tertutup. Gitu ya. Linen dipisahkan berdasarkan linen kotor dan linen terkontaminasi cairan tubuh. Pemisahan dilakukan sejak dari lokasi penggunaannya oleh perawat ataupun petugas. Nah, selanjutnya minimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah kontaminasi ke udara dan petugas yang menangani linen tersebut. Nah, semua linen kotor segera dibungkus atau dimasukkan ke dalam kantong kuning di lokasi penggunaannya dan tidak boleh disortir atau dicuci di lokasi di mana linen itu dipakai. Berikutnya, linen yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh lainnya harus dibungkus, ya dimasukkan kantong kuning, kemudian diangkut atau ditransportasikan secara hati-hati agar tidak terjadi kebocoran. Buang terlebih dahulu kotoran seperti misalnya feces ke spulhok ya atau toilet dan segera tempatkan linen terkontaminasi ke dalam kantong kuning atau infeksius. Pengangkutan dengan troli yang terpisah untuk linen kotor dan terkontaminasi. Ya, dimasukkan ke dalam kantong kuning. Pastikan kantong tidak bocor dan lepas ikatannya selama transportasi atau proses pengiriman. Kantong tidak perlu ganda sih sebenarnya, yang pasti tidak bocor. Pastikan alur linen kotor dan linen terkontaminasi sampai di laundry itu terpisah dengan linen yang sudah bersih. Nah, cuci dan keringkan linen di ruang laundry, linen terkontaminasi seyogianya langsung masuk mesin cuci yang segera didesinfektan. Nah, untuk menghilangkan cairan tubuh yang infeksius pada linen yang dilakukan melalui 2 tahap, yaitu menggunakan deterjen dan selanjutnya dengan natriuhipoklorit atau klorin ya 0,5%. Apabila dilakukan perendaman maka harus diletakkan di wadah tertutup ya agar tidak menyebabkan toksik bagi petugas. Nah, ini bisa dilihat ya di slide ya, tentang linen siap pakai dan gambar pengangkutan linen yang sudah saya sampaikan tadi ya, yang terkontaminasi ya. Jadi harus diupayakan ditutup dan dimasukkan ke kantong plastik berwarna kuning. Selanjutnya kita bahas tentang poin berikutnya, perlindungan kesehatan petugas. Jadi lakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap semua petugas, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan. Pelayanan kesehatan harus mempunyai kebijakan untuk penata laksanaan akibat tusukan jarum atau benda tajam bekas pakai pasien yang berisikan antara lain siapa yang harus dihubungi saat terjadinya kecelakaan dan pemeriksaan serta konsultasi yang dibutuhkan oleh petugas yang bersangkutan.
Kemudian petugas harus selalu waspada dan hati-hati dalam bekerja untuk mencegah terjadinya trauma saat menangani jarum, skalpel, dan alat tajam lain yang dipakai setelah prosedur. Ya, saat membersihkan instrumen dan saat membuang jarum. Jangan melakukan penutupan kembali atau rekap ya jarum yang telah dipakai, memanipulasi dengan tangan, ya, menekuk, mematahkan, atau melepaskan jarum dari spuit. Buang jarum atau spade atau pisau atau skalpel dan peralatan tajam habis pakai lainnya ke dalam wadah khusus yang tahan tusuk atau tidak tembus. Nah, sebelum dimasukkan ke insinerator. Bila wadah khusus terisi udah 34 ya, harus diganti dengan yang baru untuk menghindari tercecer. Nah, apabila terjadi kecelakaan kerja berupa perlukaan seperti tertusuk jarum suntik, bekas ya, atau terpecik bahan infeksius, maka perlu pengelolaan yang cermat dan tepat serta efektif untuk mencegah semaksimal mungkin terjadinya infeksi yang tidak diinginkan. Nah, sebagian besar insiden pajanan okupasional adalah infeksi melalui darah terjadi dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, HIV, hepatitis B, hepatitis C, ya, yang sering dilaporkan sebagai patogen melalui darah yang berpotensi paling bahaya. Dan kemungkinan pajanan terhadap patogen ini merupakan penyebab utama kecemasan bagi petugas kesehatan di seluruh dunia. Nah, risiko ya terpaparnya infeksi yang diantarkan melalui darah atau bloodborne, seperti misalnya hepatitis B dan C, ini dilaporkan lebih tinggi dibandingkan dengan infeksi HIV. Nah, sehingga tata laksana pajanan okupasional terhadap penyebab infeksi tidak terbatas pada PP HIV aja ya, di seluruh vankes pelayanan kesehatan kewaspadaan merupakan layanan standar minimal untuk pencegahan penularan patogen melalui darah. Oke, tata laksana pajanan. Tujuan tata laksana pajanan adalah untuk mengurangi waktu kontak dengan darah, cairan tubuh atau jaringan sumber pajanan dan untuk membersihkan atau melakukan kontaminasi tempat pajanan. Tata laksananya adalah sebagai berikut. Bila tertusuk jarum, segera bilas dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik sampai bersih. Kedua, bila darah atau cairan tubuh mengenai kulit yang utuh tanpa luka atau tusukan, cuci dengan sabun dan air mengalir. Tiga, bila darah atau cairan tubuh mengenai mulut, ludahkan dan kumur-kumur beberapa kali ya menggunakan air. Kemudian yang keempat, bila terpecik pada mata, cucilah mata dengan air mengalir atau irigasi dengan posisi kepala miring ke arah mata yang terpercik. Kemudian bila darah memercik ke hidung, hembuskan keluar dan bersihkan dengan air bagian tubuh yang tertusuk. Tidak boleh ditekan dan diisap dengan mulut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tata laksana pajanan bahan infeksius di tempat kerja. Langkah pertama itu cuci. Tindakan darurat pada bagian yang terpajan seperti tersebut di atas. Ya, tersebut seperti apa yang saya sampaikan tadi. Setiap pajanan dicatat dan jangan lupa dilaporkan kepada yang berwenang, yaitu atasan langsung dan komite PPI atau K3. Laporan tersebut sangat penting untuk menentukan langkah berikutnya. Ya, memulai sebaiknya secepatnya kurang dari 4 jam ya laporan ini dan tidak lebih dari 72 jam. Setelah 72 jam tidak dianjurkan karena dianggap tidak efektif. Nah, langkah yang kedua adalah telaah pajanan. Pajanan yang memiliki risiko penelusuran infeksi adalah perlukaan pada kulit, pajanan pada selaput mukosa, dan pajanan melalui kulit yang terluka. Bahan pajanan juga perlu ditelaah. Ya. Bahan yang memberikan risiko penularan infeksi adalah darah, cairan bercampur darah yang kasat mata, cairan yang berpotensial terinfeksi, misalnya semen, cairan vagina, cairan cerebrospinal, cairan sinovial, cairan pleura, cairan peritoneal, cairan perikardial, dan cairan amnion. Nah, bahan yang lain yang biasanya juga berisiko infeksi adalah virus yang terkonsentrasi. Nah, selain pajanan, bahan pajanan, status infeksi juga perlu kita telaah. Ya, tentunya status infeksi sumber pajanan. Ya, bila belum diketahui dilakukan pemeriksaan, misalnya
HBsAg untuk hepatitis B, anti HCV untuk hepatitis C, anti HIV untuk HIV. Untuk sumber yang tidak diketahui, ya pertimbangkan terhadap faktor-faktor risiko ya yang tertinggi lah. Kemudian perlu juga ditelaah kerentanan. Tentukan kerentanan orang yang terbajan dengan cara pernah mendapatkan vaksin hepatitis B, tidak, status serologi terhadap HBP atau titer anti HBS-nya bila pernah mendapatkan vaksin, pemeriksaan anti HCV untuk hepatitis C dan anti HIV ya untuk infeksi HIV. Nah, ini adalah alur tusuk jarum ya. Nah, bisa kita lihat sesuai dengan penjelasan tadi. Jadi yang pertama, tusuk jarum terkontaminasi, jadi yang harus dilakukan adalah cuci tangan dengan air mengalir, segala lapor ke atasan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Begitu juga terpacar cairan tubuh, cuci dengan air mengalir ya. Jangan lupa nanti setelah lapor buat laporan, setelah lapor ke atasan buat laporan ya. Kemudian lakukan perawatan oleh dokter, ya dilakukan ada pemeriksaan gitu ya sesuai dengan apa alur pelindungan kesehatan petugas di pelayanan kesehatan. Oke, selanjutnya kita bahas topik berikutnya yaitu tentang penempatan pasien. Tempatkan pasien infeksius terpisah dari pasien non-infeksius. Tentunya itu adalah ketentuan yang memang sering diberlakukan di pelayanan kesehatan. Ya, penempatan pasien disesuaikan dengan pola transmisi atau infeksi penyakit. Pasien misalnya ada kontrak, droplet, airborne, nah sebaiknya itu ruangannya tersendiri. Bila tidak tersedia ruangan tersendiri, diperbolehkan dirawat bersama pasien lain yang jenis infeksinya hampir sama dengan menerapkan sistem cohorting. Jadi jarak antara tempat tidur minimal 1 meter untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam satu ruangan, kemudian dikonsultasikan terlebih dahulu kepada komite atau tim PPI. Nah, semua ruangan terkait dengan cohorting harus diberi tanda kewaspadaan berdasarkan jenis transmisinya, kontaknya, dropletnya, maupun airborne. Pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan diri atau lingkungannya seyogianya dipisahkan sendiri. Nah, mobilisasi pasien infeksius yang jenis transmisinya melalui udara atau airborne agar dapat dibatasi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghindari terjadinya transmisi penyakit yang tidak perlu kepada orang lain. Kemudian pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien TB dalam satu ruangan, tapi pasien TB HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB. Masih banyak lagi ada ketentuan-ketentuan, terutama di masa pandemik ya, terkait dengan penempatan pasien isolasi ya yang positif COVID-19 tentunya berbeda dan ada ketentuan-ketentuan spesifik yang berlaku. Selanjutnya topik yang kita bahas adalah kebersihan pernapasan atau etika batuk dan bersin. Ini diterapkan untuk semua orang, terutama pada kasus infeksi dengan jenis transmisi airborne dan droplet. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sarana cuci tangan seperti wastafel dengan air mengalir, tisu, sabun, cair, tempat sampah infeksius, dan masker bedah. Nah, petugas dan pasien, termasuk juga pengunjung dengan gejala infeksi saluran napas harus melaksanakan dan mematuhi ya langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan atau lengan atas ya ketika melakukan bersin dan batuk. Tisu selanjutnya dibuang ke tempat sampah infeksius dan kemudian mencuci tangan. Nah, edukasi atau penyuluhan kesehatan rumah sakit atau PKRS dan fasilitas pelayanan kesehatan lain dapat dilakukan. Apakah melalui audiovisual, leaflet, poster, banner, nah video melalui TV di ruangan tunggu, atau lisan langsung disampaikan oleh petugas kesehatan. Nah, berikut ini adalah etika batuk ya saat berada di lingkungan pelayanan kesehatan. Jadi tutup mulut, hidung ya dengan menggunakan tisu, sapu tangan atau lengan baju ya bagian dalam ya. Kemudian segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Jangan lupa nanti cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun, pencuci tangan berbasis alkohol dan selalu menggunakan masker. Tetapi kondisi ini kayaknya penggunaan masker di masa pandemi ya wajib ya, diwajibkan nih untuk meminimalkan risiko paparan.
paparan terhadap virus COVID-19. Topik berikutnya yang kita bahas adalah praktik menyuntik yang aman ya. Ketika melakukan tindakan ini, pakai spike dan jarum suntik steril sekali pakai untuk setiap suntikan. Nah, berlaku juga pada penggunaan vial multidose ya untuk mencegah timbulnya kontaminasi mikroba saat obat dipakai pada pasien lain. Jangan lupa membuang spike dan jarum suntik bekas pakai ya ke tempat dengan benar ya, dimasukkan ke tempatnya ya sesuai dengan kriteria yang sudah dipaparkan sebelumnya. Jadi satu jarum, satu split, satu kali penusukan, maka harapannya akan terjadi nol infeksi ya. Nah, hati-hati dengan pemakaian obat untuk perina dan anestesi karena berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Nah, berikut saya akan sampaikan rekomendasi penyuntikan yang aman. Yang pertama, menerapkan antiseptik teknik ya untuk mencegah kontaminasi alat-alat infeksi. Kemudian tidak menggunakan semprit yang sama untuk penyuntikan lebih dari satu pasien walaupun jarum suntiknya diganti. Kemudian semua alat suntik yang digunakan harus satu kali pakai untuk satu pasien dan satu prosedur. Gunakan cairan pelarut atau plasting ya hanya untuk satu kali, apakah itu NaCl contohnya. Gunakan single dose untuk obat injeksi bila memungkinkan. Tidak memberikan obat ya untuk pemberian berikutnya. Kemudian simpan obat ya, terutama obat multidose sesuai dengan rekomendasi dari pabrik yang membuat dan tidak menggunakan cairan pelarut lebih dari satu pasien. Oke. Nah, demikian yang bisa saya paparkan ya terkait dengan topik yang kita bahas hari ini di mata kuliah pasien safety ya, terkait dengan bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh fasilitas layanan kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, jadi bisa disimpulkan memang secara prinsip apapun kejadian HAIS-nya sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan memang secara konsisten melaksanakan program PPI yang sudah ada, yaitu program pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, buku sumber yang dipakai untuk pembahasan ini bisa pakai bahan ajar keperawatan ya, tentang manajemen keselamatan pasien. Dan pada akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam paparan ini bisa dipahami, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih spesifik ya, topik berikut tentang kewaspadaan ya pada masa pandemi, khususnya ya untuk kewaspadaan berdasarkan transmisi, karena kewaspadaan standar sudah kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Jadi khusus untuk pasien yang memerlukan isolasi ya, selain kewaspadaan standar juga perlu diperhatikan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke, selamat pagi, siang, dan sore. Sampai ketemu lagi.